Buat teman-teman yang nggak suka teori, di skip aja ya, karena ini full teori gitu ya. Dan teman-teman juga jangan telan mentah-mentah apa yang saya sampaikan. Boleh tidak setuju, boleh tidak percaya ya, silakanlah, bebas. Karena saya pun hanya peternak biasa gitu ya, hanya hobi beternak burung merpati. Saya bukan pemain besar, bukan orang besar, dan bukan apa-apa ya, dan bukan apa-apa, dan bukan siapa-siapa juga. Assalamualaikum teman-teman YouTube, jumpa lagi dengan saya Habibi di channel Dunia Hobi. Ya, pada video kali ini saya mau melanjutkan lagi serial atau playlist tentang breeding atau tentang ternak burung merpati ya. Pada video kali ini yang akan dibahas adalah tentang pairing atau menjodohkan merpati, bagaimana caranya biar cocok dan hasilnya bagus. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, perlu saya sampaikan terlebih dahulu teman-teman bahwa apa yang saya sampaikan ini diambil dari sebagian teori ilmiah yang sudah dipublikasikan oleh pada saintis ya, dan juga sebagian merupakan hipotesa saya atau teori sementara dari saya ya, berdasarkan pengalaman saya ternak beberapa tahun ini gitu ya. Karena untuk membuat video ini saya memerlukan waktu tambahan ya, sekitar 1 tahun lebih ya. Jika bisa dilihat video terakhir playlist ini, itu saya bikin video ini karena masih kurang data gitu ya. Tadinya mau saya bikin juga, tapi karena kurang data jadi akhirnya saya coba lanjutin lagi untuk beberapa puluh burung dulu gitu ya, biar hasilnya itu makin mendekati benar gitu ya. Jadi ya punten-punten aja ya buat teman-teman yang mungkin nggak cocok atau berbeda, atau mungkin hasilnya tidak sama dengan saya, ya punten-punten ya, bukan menggurui atau bagaimanapun. Saya cuman sharing dari pengalaman saya pribadi saja gitu ya, dengan digabungkan dengan teori-teori yang ada gitu. Jadi kalau sekiranya tidak cocok atau tidak suka ya silahkan ditinggalkan ya, karena saya pun bukan siapa-siapa ya, saya hanya penghobi merpati biasa ya, seperti yang lainnya. Oke, buat teman-teman yang pengen lanjut dengerin, yuk mangga. Dalam berternak burung merpati atau breeding merpati ya, tentu saja kita semua mengharapkan hasil yang bagus ya, minimal sama dengan indukannya atau lebih bagus dari indukannya gitu ya. Jadi semua orang itu, semua breeder itu hampir semuanya ya mencetak pasti ya pengen yang bagus gitu, nggak mungkin mencetak yang jelek ya. Untuk menghasilkan burung merpati yang bagus tentu saja balik lagi ke rezeki ya teman-teman. Mau teori apapun A, B, C, D sampai Z sampai panjang, kalau memang bukan rezekinya kita ya gimana lagi ya, nggak bakal bisa nggak bakal bisa kita dapatkan gitu ya. Tapi kalau sudah rezekinya ya burung jauh pun bisa ada di kandang gitu ya, seperti itulah ya. Tapi yang namanya rezeki tentu ya Allah kasih jalan atau kasih cara kita untuk berikhtiar atau untuk berusaha gitu ya. Nah, salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memilih pasangan yang tepat saat menjodohkan indukan gitu ya. Pernah dengar mungkin ya teman-teman, burung bagus ketemu burung bagus hasilnya malah hancur, ada gitu ya. Atau burung bagus ketemu burung bagus hasilnya bagus, ada gitu ya. Burung jelek ketemu burung bagus hasilnya bagus, ada. Burung jelek ketemu burung jelek hasilnya jelek, banyak gitu ya. Burung jelek ketemu burung jelek, ada yang hasilnya bagus, ada gitu ya. Nah, kenapa bisa demikian, dan ikhtiar seperti apa yang perlu kita lakukan agar hasilnya itu merata bagusnya gitu ya. Jadi dalam menjodohkan indukan itu ya, ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan teman-teman. Yang pertama itu yang paling penting adalah kecocokan genetik. Maksudnya gimana bang kecocokan genetik? Kecocokan genetik ini maksudnya adalah burung itu genetiknya cocok atau enggak gitu ya. Cocok dalam artian hasilnya ke depan itu bisa dimainkan atau sesuai dengan standar main gitu ya. Gimana maksudnya? Maksudnya gini teman-teman, dalam pewarisan sifat itu ada beberapa kemungkinan yang terjadi saat kita melakukan breeding ya. Jadi saat kita menjodohkan jantan dan betina, anakannya itu akan keluar beberapa kemungkinan. Dalam hal ini kemungkinan keluarnya yang saya bahas yaitu secara genetik ya. Yang pertama itu mungkin teman-teman tahu lah ya, hukum Mandel ya. Hukum Mandel pertama itu yang mengenalkan tentang sifat resesif dan dominan. Nah, ini adalah yang pertama yang biasa terjadi ya, resesif dominan. Nah, pertemuan genetik yang dominan dan resesif ini untuk breeding itu cukup bagus ya, karena hasilnya bisa diprediksi. Taunya dominan dan resesif dari mana bang? Taunya ya pertama ya dari praktek ya, misalkan dari hasil tester atau percobaan, jantan ini misalkan mengeluarkan anakan yang mayoritas
mirip dengan dia, baik pegangan, warna, dan lain sebagainya. Itu bisa dijadikan kesimpulan atau mendekati bahwa ini jantannya cenderung dominan gitu ya. Ada juga, bisa juga dari kalau misalkan nggak ada waktu untuk praktek ya, atau nggak ada waktu untuk ngetesnya, kan pasti butuh waktu yang lama ya untuk ngetes satu indukan. Itu bisa dilihat dari pola breedingnya ya. Biasanya burung-burung yang sudah menerapkan pola line breeding, inbreeding itu cenderung ya punya sifat dominan, cenderung ya. Jadi lebih kental genetiknya itu, cenderung ya, bukan pasti. Nah, selain dominan dan resesif tadi ya, ternyata secara praktek hasilnya itu bisa berbeda. Bagaimana? Bedanya gimana? Pada saat kita misalkan mengawinkan bunga ya, yang merah itu dominan, yang putih itu resesif. Nah, pastikan kalau dikawinkan hasilnya harus 100% merah ya, karena yang merah dominan tadi ya. Tapi secara praktek itu akan ditemukan beberapa perbedaan. Misalkan yang keluarnya warna pink jadinya ya, ada yang keluar warna bercak-bercak merah sedikit dan lain sebagainya. Itu kenapa? Itu karena adanya pertemuan genetik yang menghasilkan hasil yang berbeda ya, atau mungkin secara teorinya disebut dengan penyimpangan semu hukum Mandel. Jadi seolah-olah menyimpang tapi secara genetik sama. Jadi kalau dicek secara genotip ya, kandungan atau struktur penyusun DNA-nya itu sesuai dengan hukum Mandel, tapi secara fenotip atau yang tampak itu berbeda dengan teori hukum Mandel. Nah, makanya dinamakan dengan penyimpangan semu hukum Mandel. Seolah-olah berbeda tapi sebenarnya sama gitu ya. Nah, apa aja penyimpangan semu yang biasa ya terjadi di saat kita breeding? Banyak sebenarnya teman-teman, tapi saya akan nyebutin dua aja yang pokoknya. Yang pertama itu incomplete dominan ya. Incomplete dominan itu apa? Incomplete dominan itu saat burung dominan yang kita perkirakan dominan itu gagal men-take over genetik dari burung-burung yang genetiknya resesif ya. Jadi bukannya genetik dia yang muncul ya, pas dia mau take over yang resesif itu malah tidak muncul. Jadi mau diambil alih tapi hanya sebagian, jadi incomplete, tidak seutuhnya diambil gitu ya. Nah, ini yang kita nggak harapkan ya. Atau bisa jadi ya genetiknya sama-sama dominan ya, jadi dia berantem ya, akhirnya tidak cocok. Jadi dia berantem, punya karakternya berantem, akhirnya bisa juga ya dominan ketemu dominan ya. Secara gampangnya mungkin mereka itu berantem ya, tapi saat berantem itu satunya itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Akhirnya yang dominan, yang lebih dominannya itu gagal mengambil alih yang resesif. Akhirnya jadi sifat dominannya itu tidak tampil atau hanya sebagian mengambil alih ya. Jadi ya kalau dari breeding ya mungkin kurang bagus ya. Yang ketiga ada kooperatif dominan ya, atau kodominan. Nah, persilangan kodominan ini adalah kooperatif ya. Jadi sifat gennya itu bukannya berantem ya. Jadi dia sifat gennya itu bekerja sama, kooperatif ya. Jadi misalkan nilainya tadinya 19 misalkan nilai indukan dari indukan itu misalkan 100 ya. Dari indukan satunya juga 100 ya. Jadi ditambah 200 gitu ya. Akhirnya bisa ngeluarin anakan atau hasil yang lebih bagus dari indukannya. Nah, itu kalau ada genetiknya cocok dan bersifat kodominan gitu ya. Jadi saling menguatkan, saling nambah bagus gitu. Lalu gimana Bang caranya agar indukan yang kita temukan ini punya genetik yang cocok ya? Yang pertama caranya itu dengan terus mencoba ya, terus-terusan di rolling ya. Jadi berapa indukan dites, di rolling dan sebagainya, itu terus mencoba pasti ya. Yang kedua itu gunakan burung-burung yang genetiknya itu sudah kental ya, ibaratnya line breed lah, inbreed lah. Tapi kalau saya sarani ya pakainya yang line breed ya, karena dia lebih stabil dan lebih daya tahan imunitasnya lebih kuat. Yang ketiga itu pakai jalur trah yang satu line ya. Jadi trahnya itu tidak terlampau jauh gitu ya. Sebenarnya boleh ya pakai trah yang jauh gitu ya, cuman resiko gennya berantem itu lebih besar dibandingkan yang satu line ya. Walaupun boleh ya sebenarnya pakai genetik yang jauh pun ya tidak ada masalah, hanya
resiko kemungkinan genetiknya berantem ya itu lebih besar ya dibandingkan dengan yang satu lain. Ibaratnya kalau satu lain itu mungkin struktur DNA-nya udah mungkin mirip ya, sama. Jadi akhirnya, oh sama nih teman gua gitu. Akhirnya temulah gitu ya. Gampangnya atau kasarnya seperti itu. Yang keempat, salah satunya itu usahakan burung-burung hasil line breed atau inbreed ya. Jadi kalau misalkan mau tadi yang pakai crossing jarak jauh itu usahakan salah satunya itu sudah line breed atau inbreed ya, biar hasilnya itu lebih stabil ya. Jadi kemungkinan cocoknya itu lebih besar gitu ya. Nah itu teman-teman ya, jadi ini hanya hipotesa saya dari teori dan dari praktek yang saya lakukan dari puluhan atau ratusan burung ya yang saya ternak dan senior-senior saya ternak. Jadi saya juga ikut pantau, punya kawan-kawan yang punya senior-senior. Nah selain itu yang kedua ya, ada selain melihat dari faktor genetik, yang kedua kita lihat juga dari faktor penurunan sifat. Maksudnya gimana bang penurunan sifat? Jadi gini teman-teman, ada beberapa sifat yang memang hanya dibawa oleh jantan, ada yang beberapa sifat yang hanya dibawa oleh betina, ada beberapa sifat yang cenderung dari jantan, ada beberapa sifat yang cenderung dari betina ya. Tidak menutup kemungkinan saling mempengaruhi, tapi ini kecenderungan yang saya lihat dari sharing dengan senior-senior dan hasil breeding saya gitu ya. Yang pertama apa? Yang pertama satu ya, betina itu mewarisi mitokondria ya. Jadi mitokondria dari anakan itu berasal dari betina. Mitokondria itu apa bang? Mitokondria itu adalah powerhouse atau bagian dari sel yang menghasilkan energi atau tenaga. Nah jadi kalau burung-burung teman-teman pengen tenaganya gede ya, apa sih namanya, durability-nya tinggi gitu ya, cari dari betina-betina yang memang dari anakan atau dari kinerja saudara-saudaranya seperti itu ya, durability-nya tinggi atau powernya tinggi gitu ya. Karena kenapa? Karena si betina ini ya dia penghasil energi ya. Si mitokondria ini penghasil energi, dan mitokondria diturunkan dari betina ya, atau bersifat maternal ya. Jadi kenapa nih alasannya, salah satu alasan ilmiah yang membuat betina itu cenderung lebih mahal kalau beberapa peternak yang jual yang ngerti gitu ya, cenderung lebih mahal karena yaitu dia tadi dia mewarisi mitokondria. Yang kedua, betina mewarisi kecerdasan. Nah, kalau mungkin di merpati balap atau kolongan itu nggak terlalu kelihatan ya. Karena kenapa? Karena betina tidak bisa dites ya. Cuman kalau di merpati pos atau merpati yang terbangnya jarak jauh itu sangat terlihat ya, dari humingnya, dari tingkat pomahnya ke rumah itu lebih tinggi dan lebih cerdas. Itu diturunkan dari betina ya. Ini juga secara ilmiah sudah terbukti lah, kecerdasan dan mitokondria itu diturunkan dari betina. Makanya kenapa betina itu ya cenderung lebih mahal ya untuk beberapa peternak yang ngerti. Sebenarnya banyak ya peternak-peternak senior yang tidak mengerti secara ilmiahnya, tapi secara praktek dia tahu. Akhirnya dia juga ikut jual mahal, maksudnya dalam artian jual betina itu tidak sembarangan gitu. Lalu yang ketiga, untuk sprint atau kecepatan terbang itu mayoritas ya kecenderungannya itu diturunkan dari jantan ya. Sprint dan gaya terbang itu kecenderungan dari jantan. Ini yang saya lihat, dan juga salah satu masukan atau sharing dari senior-senior saya yang pemain merpati pos. Lo taunya dari mana? Ya karena pemain merpati pos betinanya pun ikut dimainkan ya. Jadi mereka kalau misalkan mau nyetak yang pomah atau pomahnya bagus, itu dilihat dari betinanya pomahnya bagus enggak. Jadi kecerdasannya dari betina. Kalau untuk menyetak sprint ya cari jantan yang sprintnya bagus ya, bisa diolah ya terserah yang breedernya atau peternaknya gitu. Dan saya ikut menimpali ya, saya tambahin ternyata gaya terbang juga kecenderungannya dari jantan ya. Terbukti dari data yang saya kumpulkan ya, udah cukup lama gitu, ada data mentahnya. Kesimpulannya itu gaya terbang, sprint terbang memang kecenderungannya diturunkan dari jantan. Tapi ingat ya teman-teman, sprint ini sangat berpengaruh atau ketergantungan sama nomor satu, sama mitokondria ya. Ibarat Tamiya ya, jadi dinamo itu kecenderungannya diturunkan dari jantan, dan baterainya itu kecenderungan diturunkan dari betina ya. Jadi saat baterai dan dinamonya cocok, itu
ya insya Allah keluarnya akan bagus gitu ya. Kadang kan kalau lagi main Tamiya ada yang kelas TWT, ada yang kelas NASCAR, ada yang kelas Auda, dan baterainya juga kan dibatasin gitu ya. Kelas baterainya apa, berapa mAh gitu. Nah itu karena kenapa? Karena ya beberapa dinamo ya memang cocok dengan mAh sekian, dinamo ini cocok dengan mAh sekian dan lain sebagainya. Nah seperti itulah gambaran dari kecocokan jantan dan betinanya. Jadi walaupun dari jantannya sudah kencang ya, tapi kalau betinanya kurang cocok, itu mungkin tidak akan memunculkan karakter yang sesungguhnya gitu ya, tidak akan maksimal gitu ya. Pun sebaliknya, kalaupun misalkan mitokondrianya bagus, sebagus apapun gitu ya, atau porosnya bagus dan betinanya bagus apapun, kalau jantannya memang sprintnya kurang atau apa namanya kecepatan terbangnya kurang, itu juga bisa berpengaruh gitu ya. Jadi tidak maksimal. Yang keempat juga postur ya, postur tubuh itu biasanya mengikuti dari ibunya dan betina. Cenderung ya teman-teman, ini bukan kepastian, hanya dari burung yang saya ternak itu mayoritas anak-anak keluar itu badannya itu, postur badannya itu cenderung mirip dengan ibunya. Jadi kalau ibunya badannya besar gitu ya, itu cenderung ikut besar. Kalau badannya kecil itu cenderung ikut kecil gitu ya. Yang ketiga, selain melihat kecocokan genetik, terus penurunan sifat, yang ketiga itu bisa juga ditambahkan dengan melihat katuragan ya. Jadi katuragan ini ya sebenarnya terserah peternak masing-masing ya. Setiap orang mungkin punya pegangan berbeda-beda gitu ya. Misalkan seperti saya punya burung yang jantan, misalkan badannya pendek gitu ya. Ya saya pengen nyetak yang ukurannya ideal atau sedang gitu ya. Tapi ini terahnya bagus-bagus semua. Ya udah cari betinanya yang badannya agak panjang sedikit ya untuk memperbaiki keturunannya. Jadi biar anakannya itu badannya ideal, panjangnya gitu. Dan lain sebagainya lah setelah ya. Itu sih teman-teman bisa atur sendiri gitu ya. Karena kalau mau jelasin katuragan mungkin nanti bakal panjang lagi waktunya. Jadi nggak ada burung yang sempurna ya. Tapi tiap teman-teman dilihat kekurangannya apa, cari yang betinanya, yang kelebihannya di situ gitu. Jadi saling menutupi kekurangan lah intinya. Yang terakhir, yang keempat, tentu saja ya berdoa ya, karena walaupun bagaimanapun apapun usaha yang kita lakukan, seberapapun uang yang kita keluarkan, sebanyak apapun waktu yang kita spend atau kita habiskan, tetap ya faktor rezeki penentunya. Yang punya rezeki tentu saja Allah ya. Jadi kita harus berusaha plus berdoa atau berdoa plus usaha, serah lah ya. Yang penting kedua-duanya itu seimbang gitu ya. Mungkin beberapa teman juga pernah ngedengar lah ya, ada yang beberapa burung yang di kandang ini indukan yang ngeluarin anaknya kurang bagus gitu. Saat dijual di tempat lain, di tangan orang lain, ternyata keluarnya malah istimewa semua gitu, bahkan sampai juara nasional ada gitu ya. Salah satu pengalaman senior saya juga seperti itu. Dan burung di sini juga ada ya beberapa indukan ya seperti itu ya. Jadi dari sana itu ya dia bosnya itu belinya mahal gitu ya, belasan 40-an juta gitu dari pihaknya. Di sana dimainkan, dimainkan udah juara-juara gitu, cuman lokalan masih belum ikut lomba nasional. Setelah diternak gitu ya, anakannya katanya sih kurang maksimal gitu ya. Saya nggak tahu ya kurang maksimal itu dari mana, saya kurang paham gitu ya. Tapi dari terah sih udah bagus lah ya, udah harga segitu juga udah termasuknya burung-burung top gitu ya. Cuman yang saya lihat itu pas saya tanyain gitu ya, pas saya tanyain betina-betina yang dipakai buat apa namanya, buat breedingnya apa aja gitu ya. Pas saya cek darahnya ternyata terlampau jauh ya. Jadi kebanyakan itu crossing gitu ya, out crossing yang terlalu jauh. Jadi ya mungkin ya pas ditawarin ke saya dengan harga yang cukup murah ya dibandingkan harga belinya, ya saya ambil ya. Setelah diambil saya coba ya diternak dengan menggunakan betina-betina yang sekiranya cocok ya. Ya itu alhamdulillah ya, anakannya juga keluar bagus-bagus gitu. Jadi ya menurut saya sih ya mungkin rezeki saya ya seperti itu. Dan bahkan yang ngejualnya pun inden anakannya. Jadi katanya tunggu mas anakannya gitu, sampelnya minta katanya dia. Oke siap. Tapi tetap juga harus dibarengi dengan usaha. Usaha tanpa doa itu sombong ya. Kalau doa tanpa usaha itu mimpi. Oke, cukup sekian teman-teman dari saya. Sekiranya itu aja lah ya tentang pairing yang bisa saya sampaikan.
baik itu dari metode ilmiah yang saya pelajari, juga dari praktek-praktek saya di kandang sendiri dan di kandang senior-senior saya, dan bisa saya tarik kesimpulan ya. Ya mudah-mudahan kesimpulan di video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bisa dikombinasikan ya dari faktor 1, 2, 3, 4 itu teman-teman silahkan kombinasikan, dan mudah-mudahan rezekinya bagus. Ya gitu aja teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.